Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, bagi yang lupa, saya Zulkarnain Putra sebagai koordinator simulasi CodeBlue dan CodeRed. Kali ini kita akan menyajikan pelaksanaan simulasi CodeRed di ruangan Anthurium 101. CodeRed terdiri dari beberapa tim. Yang pertama, tim CodeRed-nya sendiri. Inisiasi penemuan api adalah tim Anthurium 1. Perawat Anthurium 1 dan kepala ruangan Anthurium 1. Yang berikutnya tim security sebagai tim hidran. Lalu ada tim tanggap darurat dari IGD berperan sebagai evakuator atau mengevakuasi pasien. Tim IPS juga terlibat untuk pemantauan rumah pompa hidran serta mematikan panel listrik. Dimulai dari briefing tadi sudah kita lakukan, inisiasi penemuan titik api oleh smoke detector, yang mana itu mengaktifkan MCFA. MCFA ada di sana. Nanti alarm satu gedung akan hidup dan lift itu akan homing, otomatis turun ke bawah lalu terbuka. Lift untuk sementara tidak bisa digunakan. Perawat 1 di sini diperankan oleh Mas Restu akan menemukan titik api sesuai smoke detector di MCFA yang hidup. Berikutnya mematikan dengan apar, tetapi apar tidak mengatasi. Api akan semakin membesar, lalu sprinkle akan aktif. Sprinkle pecah dan aktif menyiram di lokasi. Karena api semakin membesar, akhirnya dilakukanlah proses pelaporan itu, mulai dari pelaporan tim P2K3, pelaporan ke direktur, lalu direktur memerintahkan aktivasi hidran. Direktur juga akan menelpon tim tanggap darurat untuk mengaktifkan proses evakuasi. Setelah evakuasi dilakukan oleh tim helm biru, putih, dan kuning, evakuasi pasien. Penggunaan hidran, aktivasi hidran, lalu dilakukan pelaporan berapa jumlah pasien yang bisa dievakuasi, kondisi pasien bagaimana, kondisi alat kesehatan bagaimana, yang diketuai oleh tim tanggap darurat bencana. Simulasi nantinya akan dinyatakan selesai, simulasi CodeRed akan dinyatakan selesai oleh narator, oleh saya sendiri, setelah pelaporan dari tim security. Di akhir simulasi dilakukan debriefing, di mana proses ini seperti biasa melakukan diskusi apa yang sudah dilakukan dan melakukan evaluasi dari simulasi saat ini untuk perbaikan simulasi ke depan. Demikian Bapak Ibu penjelasan resum dari seluruh rangkaian simulasi CodeRed hari ini. Mari kita saksikan bersama. Alarm MCFA, Main Control Fire Alarm, berbunyi setelah menerima sinyal dari smoke detector. Lokasi smoke detector yang menyala di Anthurium 1, kamar 61. Pastikan siap. MCFA menunjukkan lokasi awal sumber asap dan api. Perawat menuju ruangan memastikan titik api dan bukan false alarm. Simulasi CodeRed, simulasi CodeRed, simulasi CodeRed, simulasi CodeRed, simulasi CodeRed. Perawat lain melaporkan pada pos security dengan menelpon extension 100. Oke, kami akan segera menuju ke lokasi. Simulasi CodeRed di ruang Anthurium 101. Mohon aktivasi hidran dan matikan panel listrik. Siap, kami ke lokasi kejadian. Terima kasih. Tim security monitor, simulasi CodeRed Anthurium 101. Segera menuju ke lokasi. Siap, luncur. Halo, selamat pagi dokter. Izin menyampaikan telah terjadi simulasi CodeRed di Anthurium 101. Saya segera meluncur ke lokasi, pastikan tim tanggap darurat beraksi sesuai prosedur. Baik, kami segera melaksanakan.
Saat tim P2K3 mematikan panel listrik, bersamaan dengan itu, tim ruangan terdampak mengaktifkan kotret memakai helm masing-masing. Helm biru sebagai evakuasi korban, pasien atau orang, helm kuning evakuasi alat medis, helm putih evakuasi dokumen. Ketua tim tanggap darurat menerima telepon dari direktur rumah sakit untuk mengaktifkan tim tanggap darurat dan melakukan evakuasi. Di saat yang sama, pemadaman api dengan APAR terus berlanjut. Ayo tim evakuasi, segera tuh menuju ke Antorium 1. Ada simulasi kotret. Sistem MCFA akan membuat lift humming, yaitu turun otomatis dan tidak dapat digunakan. Ternyata api semakin membesar sehingga menyebabkan si sprinkler pecah, tetapi proses evakuasi tetap dilanjutkan. Mas Kris, tolong tutup semua akses publik. Siap, laksanakan. Oke. Pasukan, atur formasi, aktifkan hidran. Danru Security memberikan komando aktivasi hidran mulai dari gelar selang, buka air sampai naikkan air. Sementara itu, tim IPS memastikan joki pump, elektrik pump, dan diesel pump aktif di rumah pompa. Danru Security mengecek titik api dan ternyata api berhasil dipadamkan. Danru memerintahkan tim P2K3 dan tim hidran menutup pompa dan menurunkan debit air. Proses evakuasi tetap berlanjut sampai titik kumpul evakuasi. Pasien, alat medis, dan dokumen berhasil dievakuasi dan dilakukan pengecekan oleh tim tanggap darurat menggunakan start triase. Mas, diangkat tangannya. Yang sebelah kiri diangkat tangannya. Oke. Mas, diangkat tangannya sebelah kiri. Oke. Aman, aman, aman. Oke. Lapor, helm merah, api berhasil dipadamkan. Lapor, helm biru berhasil menyelamatkan 12 pasien dengan selamat. Lapor, helm kuning berhasil evakuasi alat kesehatan. Lapor, helm putih berhasil evakuasi dokumen pasien. Api selesai dipadamkan, simulasi kotret selesai. Siap, saya terima semua laporannya. Terima kasih semua laporannya. Lapor, Dok. Api telah berhasil dipadamkan. Pasien sebanyak 12 sudah berhasil dievakuasi dengan selamat. Peralatan dan dokumen semua aman. Simulasi kotret selesai. Kita masuk ke sesi debriefing. Mari kita diskusi secara terbuka. Kendalanya apa saja, kendalanya di simulasi dari semua tim. Silakan dari tim yang kotret, dari tim security dan tim IPS.
mungkin kita bahas nanti masukan apa misalnya. Ya, telah selesai rangkaian simulasi potret kita pada siang hari ini. Cukup melelahkan, tapi hasilnya juga patut diapresiasi dan perlu diperbaiki untuk depan. Jadi teman-teman sekarang sesuai instruksi dari tim P2K3, silahkan disampaikan apa kendalanya, apa yang perlu diperbaiki agar simulasi ke depan berjalan lebih baik lagi dari sekarang. Dari tim Antrium 1 dulu, tim kotretnya, penemu api pertama, perlu diperbaiki di sisi mana ini? Berarti nanti kalau left berarti pasien itu posisi di mana Mas Putra nanti? Keluar berarti langsung dikeluarkan dulu nanti. Kalau untuk pertanyaan mungkin nanti kita bahas teknis secara lebih detail lagi. Tapi untuk pasien itu kan yang kebakaran 101. Jadi kondisi pasien ini bukan di 101. Yang kebakaran ini kamar kosong. Kamar kosong. Jadi simulasi yang sekarang itu simulasinya kamar kosong. Jadi kamar 101 itu nggak ada penghuninya, nggak ada pasiennya, ada kebakaran. Betul, begitu. Ada lagi? Titik api yang terlalu mendalam sehingga kita memerlukan dua selang. Jadi berikutnya kita perlu banyak tenaga. Jadi jangan perlu bantuan selain tim security. Oke, berarti maksudnya Bapak Danru di sini jika lokasinya jauh dan perlu penyambungan selang, itu teman-teman pasti kesulitan ya dari security. Jadi perlu simulasi Bapak Aziz, simulasi untuk bagaimana proses sambung selang sampai ke titik apinya. Siap. Jadi untuk penggunaan selang tambahan, selang hidran tambahan bisa menggunakan di selang yang ada di OHB atau di box hidran yang lainnya. Misalkan kita tadi di titik box hidran taman yang satu kita ada 2 box hidran. Misalkan kurang panjang butuh nyambung, bisa ngambil selang yang di box 2, kita sambungkan couplingnya, kemudian bisa kita fungsikan. Tiap selang panjangnya kan 30 meter, jadi bisa menjadi 60 meter, saya kira cukup. Sekian proses simulasi potret pada sesi kali ini. Semoga simulasi ke depan semakin baik. Jangan lupa notulensi. Apa yang sudah kita lakukan sekarang dicatat oleh khususnya Mbak Salsabila mungkin nanti dari tim MFK. Begitu teman-teman, jaga kesehatan, jaga kondisi. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.